Shalom, selamat pagi. Ada sukacita, amin. Mari lambaikan tanganmu, berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan Raja di atas segala raja. Kita datang di tempat ini bukan merupakan sebuah kebetulan, tapi kita ada di tempat ini untuk mengakui benar bagaimana Yesus begitu baik dalam kehidupan kita, amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan segera memulaikan ibadah di pagi hari ini. Sama-sama mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, menyembah-Mu. Biar kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita sembah Tuhan. Kita senangkan Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Yesus, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami datang menyembah-Mu, ya Yesus. Segala
sekali ibadah kami ini Tuhan. Biar Engkau Roh Kudus yang bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami. Sehingga kami yang datang di tempat ini, ketika kami akan pulang, kami membawa berkat sukacita daripadamu. Kami siap memuji dan memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, sebab Dia Yesus, Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Yesus Allah yang sangat luar biasa. Dialah Yesus yang ajaib. Sama-sama kita memuji muliakan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia Yesus Allah yang luar biasa. Amin. Sama-sama kita lakukan pujian ini. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah aku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan tak berubah, tak berubah. Hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, katakan Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi katakan, angkat tanganmu, katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi katakan Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Biarkan musik memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Yesus Allah yang ajaib. Engkau sangat luar biasa. Engkau mengadakan perkara-perkara yang ajaib bagi kami. Haleluya. Katakan Yesus ajaib sekali lagi. Oh, Yesus. Angkat tanganmu, katakan Dia ajaib. Dia berkuasa, ada mujizat, mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Amin. Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi, Yesus Engkau ajaib.
Sebab Yesus ajaib. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja kita, Tuhan Yesus yang dahsyat. Terima kasih banyak, dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia Raja yang ajaib dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita di tempat ini datang karena kita memerlukan Tuhan untuk membuka jalan, memberikan jalan keluar bagi kita. Berapa banyak kita di tempat ini datang hanya karena kita membutuhkan Tuhan membuat mujizat kesembuhan bagi penyakit kita. Berapa banyak kita datang di tempat ini hanya memerlukan Tuhan untuk kepentingan-kepentingan kita pribadi. Tapi maukah saudara saat ini datang di tempat ini merendahkan diri, mengagungkan Dia Allah yang baik, sebab kita sadar benar betapa Dia Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Bapak Ibu, mari kita lakukan pujian ini. Engkau Bapa kami, Kaulah Rajaku, amin, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, masuk di hadirat-Mu. Kerinduanku, ya Yesus Tuhan, akan dekatmu. Kami bersyukur, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Raja kami Tuhan, Kaulah Rajaku dan sahabatku. Engkau terindah, terindah, termanis Engkau bagiku. Mari kita sembah Tuhan, kita sembah dan serukan namanya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
jemaat Tuhan saja sambil angkat tanganmu katakan. Dalam
bahasa yang indah dari hati kami. Mari kita berbahasa roh, kita senangkan Tuhan dengan bahasa-bahasa yang baru. Sikiara lama se, iara lama sikiara ba, sikiara lama se, iara ba, iara lama sikiara lama, iara ba, iara lama sikira lama, iara lama se, iara lama sikiara lama, iara lama, iara terus sembah Tuhan sampai surga mendengar penyembahanmu, sampai Tuhan menyentuh hatimu. Ya Rabba sikiraba, ya Rabba se, ya Rabba sikiraba, ya Rabba sekiraba, ya Rabba sikiraba, ya Rabba sikiraba, ya Rabba sikiraba, ya Rabba, ya Rabba sekiraba, ya Rabba se, ya Rabba sikiraba, ya Rabba sikiraba, ya Rabba se, ya Rabba sekiraba, baba ya Rabba sikiraba, ya Rabba sekiraba, baba ya Rabba sikiraba, baba ya Rabba se, sikiraba, baba ya Rabba se. Kami senangkan Tuhan, ya Rabba sikiraba, ya Rabba baba ya Rabba sekiraba, baba sikiraba, baba ya Yesus Tuhan, ya Rabba sekiraba, haleluya. Kami sembahkan Tuhan, kami adukan Yesus. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan sampai keinginan kita hanya menyembah Tuhan. Terus mari kita terus pujikan pujian ini. Yesus, cuma Tuhan saja. Dari hatimu untuk Tuhan yang begitu baik. Di hadapan-Mu, keinginan. Ini keinginan kami Tuhan. Hanya untuk menyembah-Mu. Dalam hadirat Tuhan saya undang berdiri. Katakan, Yesus, ku sembah Kau, bersujud di hadapan-Mu. Keinginan di dalam hidupku hanya untuk bergerak
kami boleh ada sampai saat ini. Di tengah-tengah pandemi kami masih hidup dan kami bisa bernafas, tidak terkena COVID. Dan kami percaya, orang yang percaya berharap menjaga kesehatan tidak akan pernah terkena virus apapun. Seperti kami ada di dalam gereja ini dan keluarga kami. Urapi kami semua supaya kami datang dan pulang ada perbedaan. Firman adalah kekuatan, firman adalah jawaban, firman adalah kesembuhan, dan firman itu yang membawa kami ke surga. Sebelum kami terima tubuh dan darah Yesus, kudus sucikan kami, layakkan kami Tuhan. Supaya kami juga mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, bukan kekuatan manusia yang lebih besar, tapi Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Ada sukacita? Shalom. Ada yang bilang damai di hati, bolehlah. Tapi kadang-kala palsu. Damai di hati, keluar tidak damai. Iya toh? Begitu toh? Cuma lihat orang, aduh dia pakai baju Kang. Kenapa dia pakai semengken terlalu merah? Itu yang saya bingung ya. Orang-orang yang ikut ibadah suka memperhatikan orang ya. Kalau saya bodo amat, makanya saya tutup mata aja biar Jo. Di sebelah ngana mau lompat-lompat, ngana mau jungkir balik untuk kemuliaan Tuhan, silakan. Nggak usah mau bilang, kenapa nih Bapak ini kayak begitu? Kenapa dia menari? Biar Jo, yang penting dipimpin Roh Kudus. Kecuali dia setelah tabrak kursi, picolo Jo dia di laut. Haleluya. Siap dengar firman? Sudah kenal saya? Hah? Masa sih? Saya sama dengan gembala di sini namanya. Ya, saya pendeta Jamie Holderman Ruru. Berapa tahun lah di sini ya, masih di sini, masih sama-sama dengan waktu itu dengan Pastor Parengkuan. Ya, ada ibadah di sini dan beberapa kali lagi ibadah di sini. Dan ini datang lagi karena ada kedukaan. Pasti kenal. Anda pernah dengar khotbah yang keras dulu? Pernah dengar? Ini DP orang ada di sini. So siap? Sedangkan sinode aja panggil Pak kita, apalagi ngoni. Kita dilapor di DPR gara-gara firman Tuhan. Gara-gara rokok. Kita sapu soal rokok, hebolah sinode. Gemim. Kita orang gemim juga. Ya, puji Tuhan. Ada sukacita? Siap terima firman Tuhan? Orang yang siap terima perjamuan, nanti sebentar gembala akan pimpin. Saya cuma khotbah ya Pak Gembala. Nanti perjamuan Pak Gembala. Ya, datang ini ada duka saudaraku. Ada duka, terus kemarin juga baru kubur yang satu lagi. Saudara lagi yang satu. Dia jatuh di kamar mandi. Kong tadudu. Tahu so abis tuh dari kamar mandi kong bawa ke rumah sakit. Ternyata pecah pembuluh darah. Ya, so ketik darah tinggi tapi tidak tahu dia. Dan ternyata pecah pembuluh darah. Puji Tuhan baru dikubur. 2 minggu lalu saya datang karena kematian itu, ada ini lagi. Sebenarnya hari ini ada di Ternate, di desa Jailolo, jam berapa? Jam 11 ibadah, KKR dan malam dan besok. Terus saya berdoa begini, Tuhan kalau memang saya mau berangkat ke Ternate, kasih saya tanda. Tiba-tiba telepon kan, Pak Pendeta Jamie dari Sasa, mana dia? Oh itu, ya telepon saya. Pak boleh, saya ingat. Kan komandan ini bilang kalau ada di Manado kasih tahu ya. Karena saya setiap subuh kirim firman Tuhan terus. Tiap hari. Setiap subuh ya Pak Jimmy. Kenapa saudaraku? Karena ini dipakai untuk memuji Tuhan. Amin. Bukan tuh TikTok sana sini rupa orang gila yang mati ditampal lama-lama. Bicara ndak war-war, so segala macam TikTok, so segala macam tuh. Tuh net. Tapi kalau memuji Tuhan malo-malo. Oh, memang panadang ana. Kalau puji Tuhan dong, sukacita dong, lompat-lompat. Amin. Karena di sorga orang so tidak begini lagi. Di sorga kita tidak dengar firman Tuhan lagi. Iya kan? Kita tidak baca kitab suci, HP suci, so tidak ada. Kan kitab so di sini semua toh? Tidak. Di sana kita hanya
praise and worship, memuji dan menyembah Tuhan. Cakalele for Tuhan. Ada amin. Maengket for Tuhan. Ini ngoni takut-takut. Kalau gereja yang lama ngoni tidak mau melompat di sini tidak apa-apa. Ada amin. Itu orang kalau memuji Tuhan dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh, itu mantap. Supi hilang. Tidak percaya. Supi hilang, darah tinggi hilang. Mana ada orang, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, kok ada penyakit. Bagaimana sih? Darahmu Yesus sucikan daku. Darah tinggi, bagaimana ini? Iya kan? Darahmu Yesus bebaskanku. Gula tinggi. Darah Yesus, aku hidup di dalam engkau, engkau hidup di dalam aku. Mana ada penyakit? Tapi kita diabetes tidak baik-baik, golojo ngana. Umur 40 so hela kaki. Kenapa bro? Asam urat. Terima tubuh dan darah Yesus dipulihkan. Ada amin. Ngoni salah pergunakan perjamuan, selesai ngoni hidup. Jadi kutuk bukan jadi berkat. Lo bener? Jadi kutuk bukan jadi berkat ngoni mau terima ini. Jadi kalau itu minta ampun dulu segala dosa. Amin. Iya, apa yang ngoni pernah buat dulu minta ampun di hadapan Tuhan. Dulu mungkin tukang selingkuh, dulu mungkin sombong, dulu mungkin penjulus, dulu mungkin segala macam. Minta ampun. Bicara kepada gembala-gembala atau pendeta-pendeta. Tapi lihat-lihat, yang sampai itu pendeta le ember, kenapa persoalan di sini susah sampai di Wania sana. Adalah begitu. Kita kalau orang cerita, Pak, saya mau, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa. Sedangkan tapi istri tidak kasih tahu. Dia tanya, Pak, persoalan apa sih? Sudah dia yang jongana, dia bilang tidak kasih tahu pangana. Kita kan kenapa istri, biarlah beda iman ton dua. Betul toh? Istri buat dosa, kita nyanda. Atau kita buat dosa, istri nyanda. Masa mau masuk surga dua-dua? Satu orang bertobat di rumah, seisi rumah diselamatkan. Kalau yang mau diselamatkan itu mau bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat, ada amin. Makanya kalau baca firman, baik-baik. Siapa so baca firman sampai selesai satu kali? Coba angkat tangan. 2 kali, 3, 5, 10, 38 kita. Oh ini baru 5 mau protes pak kita, tak pakai. Seker. Betul kok mang. Tiap hari kita kirim firman Tuhan, nyenak berhenti-berhenti. Ini firman semua 38 kali. Teman kita petamang so 102 kali baca ini. Kita salut pada dia. Mesti begitu. Saya dikasih tema, apa kok Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Mazmur berapa? 30? Oh, enggak ada. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Yang hidup berkenan kepadanya, Bapak rokok mana Tuhan berkenan. Ada yang masih barokok di sini? Tak berdoa biar keluar pintu muntah darah. Dalam nama Yesus. Mana kira tamu sayang-sayang, berhenti le, mau undang le kasonya anda bodoh amat. Yang penting kita sampaikan. Pak pelan-pelan tuh pengusaha itu udah bantu ini gereja. Bodoh amat. Kalau dia berdosa kok mau buju-buju pada dia. Tapaka di mulu. Nggak ada cerita, mesti begitu. Akhir zaman kan mau hot-hot sapu-sapu di kepala. Cigi DP rambut kan. Bagai dia buku-buku. Haleluya. Supaya siap terima perjamuan, nggak usah sayang-sayang. Salah undang nih. Biasa kan khotbah diberkati Tuhan, dapat oto, istri baru, suami baru. Kita tidak ada cerita kebenaran yang kita sampaikan. Mazmur 91 apa? 119 ayat 91. Terkutuklah orang yang menyimpang dari firman Tuhan. Saya tidak mau menyimpang, makanya kebenaran yang saya sampaikan. Lo benar, kebenaran saya sampaikan. Bukan mau, nggak enak pak nanti pelan-pelan soalnya gubernur masih baroko. Suruh dulu sini tuh gubernur, nanti sapu pak dia. Mau kompromi dengan dosa? Tidak.
Belum masuk firman ini setengah jam. Masuk firman, boleh 3 jam boleh Pak. Haleluya, puji Tuhan. Begitu. Kita di militer itu juga bilang tuh tentara-tentara. Tuhan yang pakai ini pangkat mau jenderal mau apa, tak peduli. Cuma pendeta kan yang berani perintah jenderal. Dan tukang gunting. Betul toh? Berdiri jenderal, berdiri. Duduk jenderal, tutup mata jenderal. Kurang tamu bilang, baguling jenderal. Cuma pendeta kita di mabus, tak ajar, tak nak peduli. Oh, tak peduli kita. Kenapa? Kebenaran kok itu orang sampaikan. Bendera aja yang tidak bikin kena hidup, tidak pernah kasih kena nafas. Mana ada Indonesia, coba Bagaro Sadiki. Di share si pecat langsung kalau anak TNI. Yang tidak bikin orang ada nafas. Ini Tuhan, firman Tuhan kok bang. Haleluya. Haleluya. Orang Manado tidak boleh khotbah pelang-pelang. Tidak boleh musik keras-keras. Karena biasa mangkang RW itu. Kita tidak butuh bubur. Kita butuh makanan yang keras. Amin. Bilang kiri kanan, kita butuh makanan keras. Begitu, bilang harus tersinggung. Bilang. Harus, kalau nggak tersinggung berarti kena pongo. Biar mau khotbah apapun, wengel kote ko angko, patutnya dengar-dengar firman. Kalau tajam pendengaran, kasih firman satu kedar, langsung iya berubah. Aku berubah, sungguhku berubah. Iya, orang memuji melompat, bukan orang di gereja. Makanya tadi bilang di gereja ada puji-pujian yang gembira di Gemim. Kalau di Jakarta di Gemis, GPIB. 1 bulan sekali saya di GPIB Cawang. Tak ajar semua, tak peduli. Jangan orang juga setiap hari cuma dah. Ku berbahagia, yakin teguh. Melompat sekali, waktu Daud. Bagaimana kok melompat? Supi. Sebab itulah ada menyanyi. Indah rencanamu Tuhan. Rencana Tuhan apa ngana kentok begitu? Nggak ada rencana Tuhan kentok. So gilas toh. Indah rencana Tuhan, so ada kanikir-kanikir di sini. So supi kote asam urat so timbul-timbul. Sama di batu akik. Ini batu akik. Ini kasihan apa kita pakai. Ini mas 10 gram, ini 20 gram. Kenapa kita pakai ini? Kalau tidak ada doi, tak nak minta Bapak Jimmy. Jual. Untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Betul. Nggak perlu pengusaha. Jenderal mana di Jakarta, ada beberapa jenderal. Pak kalau ada apa-apa teleponnya. Tak pernah telepon. Biar rentil telepon pangoni. Nanti setelah mau lihat banyak pengusaha dan pejabat kecewa dengan pendeta. Jadi pendoa di bupati. Tuhan bilang. Ngana harus. So bilang papan 2 harus papan 1. Dia tak pilih. Biongo kan. Ngoni Iman kalau jaga pemilihan kau jaga bayar dan doi, bukan orang Kristen ngoni. Tak kasih tahu. Melayani Tuhan, kalau di pelayanan tidak usah atur-atur tuh kampanye, pemilihan umum, caleg apa segala macam, tidak usah. Wali kota berapa kali, bro kalau dari Manado datang ya, kemarin kan dia datang di duka. Main ke kantor. Tidak pernah. Teti Paruntu, Foni Penambunan, James, wakil wali kota Tomongon tuh, 22, wakil dengan Batamang. Kita tapi begini, sorry ya, tapi Tuhan lebih kaya dari mana. Banyak memberi, banyak berkat, makanya jangan koncudu jangan kasih persembahan. Mana itu tempat persembahan itu? Ini Kang, sudah, so kasih tadi belum? Belum. Sabantar mau monitor isi atau pakai envelope ya? Hah? Nanti mau buka salah satu envelope. Kalau kau isi 2.000, tak berdoa nih hidup 2.000 terus. Dengar baik-baik. Ini bayar tahu AC segala macam. Kasih dong yang terbaik. 2.000. Kita nak baku atur Pak Gembala. Kadang-kadang kan begitu. Kalau penggembala yang khotbah, bilang, penggembala ini mata duitan. Nanti kita khotbah. Mata duitan apa? Lihat cincin emas kiri kanan. Kasih yang terbaik makanya diberkati. Minta maaf, minta maaf. Ini orang kasih. Ini
arloji ini. Arloji ini boleh dapat 5 motor. Dalam nama Yesus tidak berdusta. Ini Mas ini, orang kasih. Ini semua kita dapat pakai orang kasih. Kalau minta batal lanjang kita. Betul, ini DP merek Casio, kasih orang. Haleluya. Begitu hamba Tuhan kok datang-datang pura-pura mau berdoa di orang kaya. Ya kis tumis dengan supaya pulang dikasih amplop. Ngoni mau kasih dengan nyanda. Puji Tuhan kalau kita. Loh, habis khotbah kasih puji Tuhan. Nggak dikasih juga, terlaluan. Nah, puji Tuhan, tiket, keliling Indonesia setengah dunia tak pergi, nggak pernah pakai uang kantong sendiri, orang kasih. Malah sampai ke desa-desa, aduh Pak, mau habis kita khotbah, aduh nih gereja lagi cari, oke, mau dikasih ini sekarang tak kasih kembalikan buat gereja. Terjadi ya tuh gereja. Kalian kata lagi membangun, oh bukan sadiki. Ini cincin 10 gram DP batu udah beli di Mesir. Ngoni tahu? So masuk keluar penggadean gara-gara pelayanan. Betul, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Makanya kita nak koncuru berkat ada terus tiap hari. Tadi aja sudah antar pak kita, dompet jemput di Winangun. Aduh, iyo, papi, orang panggil papi ponakan. Kia pangan lama, semua jam 10. Papi kita bermajalang, sudah Jo, papi pesan Gojek. Kebetulan yang bawa anak Tuhan, orang GPDI di Waremungan, di Koka. Aduh, komandan, enggak ada uang kecil. Ada berapa nape doa itu? Kan kasih 50, cuma 12.000 itu dari hotel sini, di Utah. Tambah dia tuh 20.000 itu. Komandan, sudah itu berkat Tuhan, yang tak berubah pikiran, tak biasa semua pergi Jo. Begitu. Ini Pak Jimmy ini, tiap aku dapat makan, aduh kalau makan dengan beliau, tadi mau jawab aku badan beliau, semua gede kita. Makan terus. Betul kok Mam? Pernah makan di mana itu waktu itu kan? Ikan bakar. Di sini kanan babi, kiri babi, depan babi. Tahu Tuhan, ini tuh badan solangsing bagus. Dulu 91, turun 75, sekarang 73, 72. Puji Tuhan. Dulu enter mau maruku begini, mau bikin tuban oto. Aduh, so setengah mati. Mau ikat tuh sepatu tali, setengah mati. Tapi sekarang ini lihat so langsing. Umur 55 tahun ini. Marco ini mau suruh lari sampai di Tomon. Mari. Betul. Ini sehat ini, tidak ada penyakit kiri kanan, gula darah, tidak ada. Mari lari sampai di Tomon. Lebih dulu nanti ikut di oto. Setelah ada oto, nampak jalan ke sana biar rentile. Bodoh itu namanya. Itu namanya biongo. Baik, mari kita buka firman Tuhan. Mari kita lihat Yehezkiel pasal 1 ayat 4 sampai 14. Dikaitkan dengan tema yang diberikan setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Yehezkiel pasal 1 ayat 14, ayat 4 sampai 14. Perjanjian baru. Setelah Markus, Yehezkiel. Kung ano nito buka Alkitab, ya jangan berharap sorga. Sampai sutua ini na minta buka Alkitab. Di mana ko itu Yehezkiel? Di warung. Dapat belanja dia sana. Paling orang gunung. Di mana kartu Yehezkiel? Ceru WC ona. Dapu ona tu Yehezkiel, aku cari-cari. Sudah dapat? Yehezkiel pasal 4, ayat 4 sampai 14. Baku ganti baca ya. Pertama kaum wanita ayat 4. Dan seterusnya ayat yang lain. Laki-laki baru terakhir sama-sama. Saya tidak suruh saudara berdiri. Tapi kalau upacara bendera karena boleh berdiri. Ini lebih dari bendera. Oh puji Tuhan. Yehezkiel pasal 1 ayat 4 sampai 14. Wanita duluan, 2, 3.
Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Dan beginilah kelihatannya mereka menyerupai manusia. Tunggu dulu. Ini laki-laki rupanya. Yang makang setongoni ini no. Siapa perempuan lebih keras dari laki-laki? Belum makang. Nanti mau makang tubuh dan darah Yesus. Lanjut. Saling menyentuh dengan sepasang sayap. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas. Mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya. Dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala. Seperti sulu yang bergerak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup itu. Dan api itu sinar, sedang dari api itu kilat sambung menyambung. Sama-sama makhluk-makhluk. Amin, puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia orang yang dengar firman, memeliharanya, menaruh dalam hati dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita bahas ayat 10. Ayat 10 bilang begini. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Orang Kristen harus memiliki 4 wajah ini. Ya, untuk bisa langkah kita diatur Tuhan, kita harus memiliki 4 wajah ini. Ya, kita bahas. Tadi pertama, waktu saya baca ini saya doa puasa. Ya, saya doa puasa berapa bulan untuk menerjemahkan maksudnya apa ini. Nabi Yeskiel melihat kemuliaan Tuhan dengan 4 wajah. Di muka wajah manusia, sebelah kanan singa, sebelah kiri lembu, dan belakang raja wali. Apa Tuhan? Di Manado orang cuma lihat satu muka, DP nama Pok. Pok, Solari semua. Ini 4 wajah Tuhan. Oh Tuhan, maksudnya apa? Iya kan, mari kita bahas satu-satu. Anda yang siap terima perjamuan, yang setiap langkahnya dipimpin oleh Tuhan, adalah orang yang harus, atau orang Kristen yang harus memiliki 4 wajah ini. Bilang, kita harus memiliki 4 wajah. Wajah apa di depan? Kenapa saya tanya, Tuhan maksudnya apa wajah manusia di depan? Kanan dok singa, kiri lembu, udah main. Di belakang raja wali. Ini kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Nabi Yeskiel. Ternyata di depan wajah manusia itu bicara Yesus Kristus yang rela berkorban. Ya, catat baik-baik kok ini khotbahkan. Saya suka bahan seminar, saya suka bawa ini. Di Papua, di Balikpapan, ya di Malaysia saya bawa ini. Itu saudaraku, jadi rela berkorban. Korban apa? Korban waktu, korban tenaga, korban oto, korban rumah, korban doi, korban apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Jangan bilang pas gembala bilang aja jadi ketua panitia, kok kita terus kalau doi banyak. Nggak usah, hei. Ngoni kasih untuk pekerjaan Tuhan akan pernah kekurangan. Covid jauh daripada ngoni. Kecuali ngoni tupi babas sosok tuh Covid itu dia. Salah sendiri. So jaga kesehatan, berjalan bersama Tuhan, Covid tidak mau kena. Ada amin? Tapi kita lihat ya sebelum lanjut, kita lihat sisi positif daripada Covid ini. Harus lihat sisi positifnya. Jangan lihat negatifnya. Positifnya ada. Kenapa? Di gereja orang jadi tidak baku-baku kore lagi. Karena jaraknya jauh-jauh.
Itu, sunak baku-baku bisa. Suami istri keluar dari rumah. Sampai di gereja, sebenarnya gereja mempersatukan. Tapi memisahkan tempat duduk. Keluar sama-sama toh? Semua masuk gereja, mah duduk sebelah sana, papa di sini. Terpisah kenapa? Kadangkala nintau diri dalam gereja. Lagi firman Tuhan, baku-baku bisa apa tuh? Mah, tuh bisnis sebentar bagaimana? Tak berdoa kalau ngana bahas soal bisnis lagi firman Tuhan. Batal dalam nama Yesus. Betul, batal. Nggak usah urus Tuhan dulu. Buka channel dan Tuhan. Tutup HP-mu yang dari luar. Buka HP-mu untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Itu baru benar. Sehingga ngana menyembah, ku menyembahmu. Pada lagu terakhir tadi, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bukan cuma asal-asal. Orang Kristen petampa bukan di rumah sakit. Bukan di kuburan. Bukan di puskesmas atau di dokter. Di gereja. Di rumah Tuhan. Tidak ada sebenarnya orang Kristen mesti info sana, info sini. Taruh segala macam seni boleh bagra. Sampai mau buang air so pakai kateter. Doh, pakai apa yang mau baca? Dia hidup begitu. Sama dengan kita teman, kemana-mana bawa kateter. Kita bilang buka mangki apa, pakai baju longgar-longgar. Duh bro, kita kok ada kateter. Oke apa so? Ya rupa kincing susah. Habis dulu hidup nak benar. Kincing mesti bakuat. Ih, mana rupa tuh orang mau melahirkan. Iya ada sakit kesian kita. Prostat. Makanya supaya aman, hidup dalam Tuhan. Penyakit jauh. Ada orang kan naik tangga begini so. Ini coba gini so. Aduh. Baru umur 50. Marba jalang tuh rupa subada. Nggak ada, saya mau bajongko begini, badiri, bajong. Nggak ada tuh bilang, sakit pinggang. Nggak ada. Makang RW bage, makang babi bage. Nggak pernah bilang, pas mau ambil RW. Pak, ingat darah tinggi. Oh iya, darah tinggi, sayur juga. Pak, asam urat. Oh iya. Ya sudah, buah jo, popaya. Pak, gula. Kalau begitu tak makan juga tuh piring. For apa lah kenapa hidup kalau begitu? For apa? Kadang-kadang ada takut Tuhan. Semua salah mau makan nasi banyak gula. Tinggi. Kurang ukur-ukur, pakai beras merah. Tuh hari tapi teman, aduh bro, ada beras merah di sini. Ambil kona cet saya merah. Kona rako tuh dia. Habis kena makan, kena selesai, kena gula. Haleluya. Lo benar kan? Ikan tarik kawok di kampung, kita kalau kawok di kota ini tadi mau makan. Biar entil. Kalau di kampung-kampung sekali mau. Kalau di sini, aduh Tuhan, enggak deh. Lo benar, kita suka sekali kawok. Betul, yang kali kita enggak ada, kita ambil di soldor, tangka satu, mau masak. Loteng kan jalan lari, gode-gode lagi. Coba botak-botak. Di Jakarta kan tuh tikus so besar-besar loh. Sampai tuh kucing so tako. Botak-botak lagi. Ambil, so tak kupas-kupas orang jadi air panas. Rubus. Lo benar, buat apa ngana hidup begitu? Haleluya. Cek darah. Cek, kemarin medical check. Semua normal, puji Tuhan. Darahmu Yesus sucikan. Jadi enggak takut-takut mau makan. Apalagi kalau supi, ini boleh makan kacang. Aduh kacang enak. Portola-tola. Itu. Ini boleh makan. Ya. Bro, siapa tuh kaki so bangka? Aduh asam urat. Nah. Ya enggak ada. Saya enggak ada. Mata masih terang, apalagi kalau dia doi. Biar 10 kilo tak dapat lihat. Aduh. Doi jatuh di Mega Mall tak bisa tahu di mana DP tampak. Pura-pura lengoni, memang betul kok. Ngoni mau stele. Betul. Jangan terlalu pinter lah begokmu. Kurang-kurangilah dikit. Ada amin? Ada amin?
Iya, Nabi melihat kemuliaan Tuhan yang pertama, wajah manusia rela berkorban. Dia kasih kok yang terbaik di isi-isi sini. Makanya di Jakarta kita bilang tuh jemaat di sana, baking tuh tanpa persembahan begini, kaca. Polos, jadi dapat tahu. Tuh persembahan ini jangan taruh di envelope, jadi dapat tahu dia isi berapa. Mau ini tahu kenapa Yesus lihat ini janda ini lebih baik. Karena Yesus duduk di muka dia lur-lur. Oh ini. Jangan dibaca Alkitab. Dia kan komen soal tuh persembahan toh. Dia bilang dia yang memberi yang terbaik daripada nih orang-orang ini. Ada tuh kasih, karena 100.000 dia kasih tinggi-tinggi supaya, 100.000 Maksud, markal 2.000 dia ramas. Kon dia isi dolong-dolong. Tamu tanya, karombasan 45, bayar oto berapa? Mikro, 4.000. Coba bayar 2.000, ropeng na gigi dia bagi. Masa tukang parkir lebih mahal dari mau kasih Tuhan Yesus? Persekutuan di rumah tanya sama itu udah kasih berapa sih? Tambahin. Setiap hari Rabu di rumah. Oh tambah. Tapi Pak for besok urusan sendiri dan Tuhan, tenang Jo. Mempunyai kesusahan sendiri, tenang aja. Hari esok nggak usah pikirkan. Buktinya sampai detik ini tidak pernah kekurangan kok. Kemana-mana naik pesawat, ratusan kali kita naik pesawat. Keluar negeri kemana-mana, tidak pernah pakai. Memang ini 3 kali sih keluar penggadean. Karena pelayanan. Brur mau berangkat ada doi booking jo tiket. Terus doi dari mana? Sudah booking. Berapa? 3 juta 2 orang. Booking. Semua berangkat sana, brur mana berupa cincin? Penggadean. Balik tebus. So ada berkat. Nggak mesti pipa. Bror, berdoa di muka. Saya percaya saya akan berangkat besok ada doi. Ada ketuk pengusaha ada dengar. Itu Iman bilang-bilang. Bersaksi kata, saya percaya besok saya mau ke Palu. Pasti ada doi. Ya semua orang tergerak. Itu bukan bersaksi, itu mau kasih tahu bagaimana mau berangkat supaya orang kasih doi. Seker Belanda. Kita enggak begitu, sorry menyori ya. Minta maaf, laki-laki gagah begini. Ada amin? Ada amin? Ya manusia ciptaan Tuhan kan gak cantik dan ganteng toh. Iya, toh orang ciptakan segambar dengan bukan yaki. Segambar dengan Allah. Kalau yaki pidipong sana nggak nanti kasih pisang. Dan kacang. Makanya berikan yang terbilang kiri kanan. Berikan yang terbaik. Bilang, jangan lihat apa kita. Bilang, berikan yang terbaik. Jangan 2.000. Kalau 2.000, bilang kalau 2.000, koncudungan sampai mati. Nanti mau jaga sebentar. Ini berani mau taruh di sini. Ada bukan enggak ini? Ini jangan mirar belakang ya. Nanti kita jaga dari belakang sini. Kamu shooting komba di Jakarta napa orang-orang di M-Icon ke siang. Cuma aja kasih 2.000 perak. Padahal bawa oto semua. Pakai emas. Buka main. Sama di Tondano. Pakai emas tuh bapak. Udah sampai orang-orang dulu kan dia pakai gigi emas dang itu. Dan tuh perak. Gigi emas. Dia kasih. Dulu kan dari tuh doi 1.000 itu. Saya bilang bro. Cingki apa banyak cuma kasih 1.000. Bro cabut tuh gigi emas kok taruh. Koncudu sekali dong Ana. Bagaimana Tuhan mau berkati? Haleluya. Untuk hamba Tuhan kasih. Nggak perlu Pak Jemi mau tanya, Pak apa yang rusak di sini? Boleh saya bikin Pak? Atau saya punya ini Pak untuk perpuluhan. Begitu nggak perlu bilang perpuluhan yang belum kasih bulan ini. Nanti gue bilang tuh gembala mata duitan lagi. Kalau kita enggak. Dorong so tahu kata sobat diri di pintu. Om. Kita perpuluhan besok Jo Tapi kita nak tanya, kemana bilang Pak kita deh, so tahu tuh sobat diri di pintu toh. Maksudnya kasih ingat pada orang. Kalau enggak ada kita sedia envelope 5 biji. EPC 100.000, enggak ada perubahan, nah napi taruh ini. Bukan aneh yang diberkati kita. Lo bener, tak kasih tahu pengoni. Mau diberkati Tuhan. Ikut kasih full ini kalau perlu kalau kan ada doi. Karena memberi pada saat kan ada doi itu biasa.
Ketika ngana memberi nak ada doi, itu baru luar biasa seperti itu janda di Sarfat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu wajah manusia rela berkorban. Ada amin. Yang kedua, sebelah kiri apa? Muka apa sebelah kiri mana? Saya lihat ayat 10, pasal ayat 10 tadi. Muka apa sebelah kiri? Sebelah kiri muka apa? Singa. Hah? Tusak sebelah kiri. Lembu, bicara apa lembu? Congoni lihat lembu sapi. Kalau kasih pikula kuk yang kupasang. Ngoni tarik dia roda mau berapa ton di belakang. Pernah tuh lembu mengeluh? Ngoni muat tuh roda kalapa sampai tak tinggi-tinggi. Pernah dia mengeluh? Enggak pernah. Hamba Tuhan harus memiliki wajah seperti lembu. Maksudnya kerendahan hati. Enggak pernah mengeluh. Meskipun ngoni jo susah dia menderita, tani mau. Saya mau iring Yesus. Nah ada orang ikut Yesus. Meskipun saya susah menderita, rubah. Meskipun pikul salib, bayar harga tiap hari. Itu meskipun saya susah. Mau ning, mau ikut Tuhan susah-susah. Deh, berhentile, mas kiri kanan. Ngapain ikut Tuhan susah-susah? Pak Jamie aja nih mau mengembalakan susah-susah. Iya toh, dia nak butuh uang dari jemaah, dia butuh uang dari Tuhan. Melalui kalian. Ada amin. Ada amin. Gitu puji Tuhan. Haleluya. Begitu. Ubah paradigmamu, mindsetmu untuk cara memberi. Jadi rendah hati. Ditampar pipi kiri kasih pipi. 2 kali kan dibilang tampar pipi kiri kasih pipi. Iya cuma suruh tampar. Kalau tumbuh kita balas. Yang tidak ada di firman. Tumbuh pipi kiri. Tumbuh. Tidak ada ngana tampeleng. Oke. Mari kalau tumbuh. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Itu pun 2 kali. Kalau 3 kali. Murka Allah. Haleluya. Bilang kiri kanan. Rendah hati. So dicaci maki puji Tuhan. Ada lagi bu caci maki yang kedua silakan bu. Habis ibu caci maki yang kedua. Mari terompi makang di mall. Oh, musuh bawa dia di mall pikasnya makang. Kalau dia ceritain pangana syukur. Dengan adanya dia cerita ada bahan doa buat dia. Makanya bu orang semua di sini ngoni boleh ceritain pak kita doakan bangun di satu-satu. Gitu, saya mengalami diceritain satu pendeta. Saya tunggu dia di depan pintu gereja. Pas dia datang dia sutako. Dia masuk dia bilang, "Bro, pulang gereja orang pergi makan di Rawasari." Rawasari kan makanan Manado di Jakarta. Nih bro, dia bingung. Sementara makan orang 2. Malele DPR mata. Dia ceritai busu ini. Laki-laki gagah begini cerita busu, ini bayangkan. Dia cerita busu, tak bersyukur. Dia menangis, kau bilang, "Kenapa menangis?" "Bro, kita so cerita ini, kita salah bro cerita begini." Tapi nanti so lupa itu, makanya kita ajak makan pengana. Dia berdiri, banyak orang Dia berdiri kalau dia baplo pak kita. Mungkin itu orang pikir, ih homos tuh nih 2 orang ini. Kenapa dah so baku plo, baku ciong situ. Iya toh, dia so menangis, so ingus tapi ini. Tapi bukan main dah. Sama dengan orang taruh bara di atas kepala. Orang ceritain puji Tuhan, tidak usah kena balas. Memang anak monyet. Apa anak bilang? Kingkong anak. Tidak usah. Bersyukur aja. Terima kasih bro. Oke kalau bro ceritain bagi kita, tidak apa-apa bro. Ya nanti lihat kan dilihat dari buahnya. Habis itu terampi makan bro. So pernah bikin begitu? Belum. Baking. Tidak usah simpan di hati. Buan di jamban. Ada amin. Ada amin. Penyakit jauh, berkat mendekat. Itu pasti. So pasti itu. Banyak memberi Amsal 11 ayat 25. Banyak memberi, banyak berkat. Ngana kasih di sini 2.000, tak berdoa ngana hidup sampai di sorga 2.000. Baiklah sampai sorga, sampai di neraka. Makanya sebentar sebelum ngana isi di amplop, tamu bajalang satu-satu mulia.
Maksudnya bukan supaya kita diberkati, supaya ngoni diberkati. Betul komang ini nak baku sedu. Dalam nama Yesus, torang yang diberkati untuk pekerjaan Tuhan. Coba ubah itu. Saya masuk satu gereja, tidak usah saya sebut di mana. Habis KKR, dikasih sama gembala, sama panitia. Habis dikasih sama panitia, ibu gembala dan bapak gembala, ini dari Pak Gembala. Pas keluar di pintu, tuh jemaatnya 100.000, gembala kayak apa begini? Sudah ambil memang begitu, kita ajarkan so. Tuh sampai so full tuh jas, kiri kanan. Makanya juga bisa pada orang, lebih besar kok kasih. Nah, gitu. Mau coba kasih 50.000, 100.000, ada yang lebih besar, taruh. Lo benar, diberkati Tuhan. Nggak usah jauh-jauh, ada gereja Betel dari jauh dari sini. Berapa kali saya khotbah di situ? 1 kilo lah dari sini, sebelah kiri. Cara memberi ya, untuk jemaat. Soalnya kalau gembala bicara begini, bilang gembala bata duitan, toh, nanti kita yang khotbah. Haleluya. Rendah hati, sebelah kanan apa? Wajah sebelah kanan apa? Ada lagu bilang, dialah singa dari Yehuda. Terus, Yesus patahkan beleng. Kenapa lambang singa? Dan singa kenapa di sebelah kanan, lembu sebelah kiri? Karena kiri ini tanda merendahkan diri. Tangan kiri biasanya DP tampak kalau orang masuk WC di mana? Merendahkan diri kasihan. Nggak terpakai, cuma kore-kore, cuma sisi bersih tuh kotoran. Tapi ingat, merendahkan diri. Lembu itu bicara merendahkan. Kanan singa, singa kenapa sebelah kanan? Karena singa itu raja hutan. Iya toh? Sekali dia mengaum sebuah binatang ketakutan. Artinya apa? Kita punya wibawa Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus sakit sembuh. Sembuh yang perintah kanan. Tolong angka ini pindah di sini. Makanya dia sebelah kanan. Miliki wajah ini. Miliki arti singa ini. Supaya orang setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mazmur 37 itu. Dan tangan kasihnya membimbing aku. Kemanapun lewat darat, laut, udara. Tidak ada kecelakaan yang dapat menimpa engkau. Tidak ada virus penyakit yang akan menimpa jemaat M-Icon. Ada amin. Mat jangan nepi babas sosok yang orang ada virus. Biyongo DP nama. Suatu kok ada virus kan nepi babas sosok dia. Tidak usah jaga kesehatan. Kalau pemerintah bilang tinggal di rumah. Boleh keluar kalau ada keperluan penting silakan keluar. Untuk cari doi katu. Jadi pemerintah bilang tinggal di rumah terus. Kau berdoa kau ciri-ciri itu doi satu gepok. Kenapa ya? Nyanda. Haleluya. Haleluya. Itu singa. Wajah manusia rela berkorban. Wajah kiri rendah hati. Kanan singa punya wibawa. Punya kuasa power dari Tuhan. Belakang apa? Raja Wali. Ku kan terbang tinggi. Layang tinggi. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi. Ada lagi, di bawah kepak sayap. Ini lagu salah. Di bawah kepak, cong ini lihat, di bawah kepak toh. Di bawah kepak, sini dong, kepada Baforo, kau bawaku terbang tinggi. Bagaimana dia mau terbang? Kalau ada di sini. Ini kira Superman. Shh. Bukan. Kan terbang begini burung. Kalau mana ada di sini, ciri. Di atas. Memang dia cipta lagu ini mungkin so salah so tukang. Di atas ini dia bawa terbang. Ada amin? Iya. Kenapa Raja Wali? Raja Wali kalau lihat tikus 1 kilometer, dia tidak akan berpaling ke kiri ke kanan. Tuh tikus. Begitu juga kalau kau dipandang, saya mau ke M-Icon, mau ibadah. Godaan kiri kanan, maju terus. Itu Raja Wali. Jadi yang pertama rela berkorban, yang kedua rendah hati, yang ketiga punya wibawa kuasa Tuhan, yang keempat. Raja Wali itu tidak pernah terbang rendah. Bikin sarang selalu di tempat yang tinggi.
Kenapa Raja Wali terbang tinggi? Karena menghindari badai. Pesawat, kenapa tidak terbang rendah harus tinggi? Karena menghindari badai. Badai apapun yang menimpa saya dan saudara, kalau kita terbang bersama Yesus, mantap. Ada amin? Itu tuh 4 wajah. Itu artinya. Sehingga orang siap terima perjamuan tubuh dan darah Yesus. Ada amin? Yang pertama wajah apa di depan? Manusia. Artinya rela. Rela berkorban. Jangan koncudu tadi. Yang kedua sebelah kiri lembu bicara apa? Rendah hati. Tampar pipi kiri kasih pipi. Asal jangan. Yang sebelah kanan apa? Singa bicara apa? Wibawa kemuliaan Tuhan ada pada orang. Nggak usah tako. Mungkin kok di sini lain kali bagaimana orang mau tako. Orang kalau mati di Manado sini aneh. Itu cepat kanan taruh di kiri. Kau bilang ini biongo. Kalau dia bangkit setengah mati dong bajalang begini. Nggak kira dia pocong. Bodok di orang. Ini kok tradisi. Nggak ada di Alkitab tuh tradisi. Bodok terus. Saya balik itu cepat tuh. Biongo nggak ada di Alkitab. Tuhan berkata, taruhlah cepatu kiri, taruh di kanan. Kanan taruh di kiri. Kalau kita lihat itu Tuhan, biongo ngana. Bodoh, taruh kalau dia pendeta, taruh Alkitab. Taruh bro DP kacamata, kalau pendeta setua tuh, taruh DP kacamata. Taruh senter kok supaya dia baca dalam kubur. Ini orang-orang biongo sekali, betul toh? Orang-orang mati kan banyak begitu toh? Ngundi 3 toh? Lihat kasih jangan tertawa ngundi 3. Masa kok orang mati kok jadi bisa-bisa. Serta sampai di kubur dong bisa. Pak ini tuh kubur. Opa kita sudah datang. Kalau tuh opa keluar kamar ini. Mana? Nah lari kan? Siapa kan opi? Bawa cookies. Opa suka sekali cookies balapis. Bapak opa. Aduh pakai otak. Jangan terlalu pinter lah bodohmu. Bodohmu jangan terlalu pinter. Opa dibawa balapis. Kalau mana bawa biji-biji, opa bangkit. Balapis kan tuh lombok. Kalau biji-biji opa mau isap deh apa? Ada gigi. Udah ngisi. Taruh opa, orang mati di sini. Taruh batu. Kalau dia mati mabuk, dan taruh rokok, taruh minuman. Aduh, so mati lah bikin dosa. Ini orang no. Makanya waktu orang dia bilang, Om, kalau mau lewat di situ hati-hati Om. Dia masuk ada kuntil anak. Masa sih? Iyo Om. Kita bilang sini kan. Mana pi bilang patu kuntil anak, kuntil bapak mau lewat. Seker dengan anak. Kalau cuma kuntil anak, nanti kuntil bapak tampeleng pada dia. Penako sekali disanger. Om, ada hoga, ada pok-pok di situ Om. Kalau lewat situ malam-malam jam-jam sekian, ada pok-pok. Kita bilang, ungkep mari sini ngana. Ngana pi bilang pak pok-pok, pek-pek mau lewat. Setang di Jawa orang tako, bajalang begini dong. Atau setang Cina dong begini. Dia tidak mungkin kena pangoni. Nyanda, kalau dia datang begini. Mau nih begini no. Lewat dia. Bodoh sekali. Bodoh sekali Woni. Nggak usah takut dan tuh setang. Di Manado dari setang dapat takut. Apa setang apa? Setang gomutu. Tapi bikin so sapu pa dia. Setang gomutu. Haleluya. Jadi bilang kiri kanan harus miliki 4 wajah. Lihat kiri kanan jadi lihat kita bilang harus miliki 4 wajah. Amin. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Saudara masih suka cita, saudara? Saudara lihat pendeta Jimmy saja, lihat muka aja suka cita, saudara. Thank you Pak, udah datang ke sini. Hati kita, saudara. Saya ingin berbagi sesuatu buat saudara di siang hari ini. Mari saudara buka kitab Markus
Markus 5, saudara. Ayat yang ke-24. Oke. Kita baca sama-sama dengan suara keras. Markus 5, 24. 2, 3. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 25, 23. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26 terakhir, 23. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaiknya keadaannya makin memburuk. Saudara, di ayat yang ke-30, kita baca sama-sama sekali lagi. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling pada orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Lihat saya, saudara. Saya dapat satu rema, saudara. Perempuan ini 12 tahun sakit. Saudara, semua yang dia punya sudah habis. Berarti pengharapannya sudah terakhir, saudara ini. Yesus sebenarnya sedang pergi kepada rumah seorang perwira yang anaknya sakit, tidak tertuju pada perempuan yang panjang 12 tahun ini, saudara. Tapi saudara perhatikan baik. Di Alkitab berkata pada ayat 24, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan berdesak-desakan, berarti semua orang ada di sekitar Tuhan, ada di sekitar Yesus. Semua orang berdesakan dan semua orang pasti menjamah dia. Ya apa ya, saudara? Semua orang menjamah, karena apa? Karena suasananya sangat ramai dan Yesus dijepit dan semua orang berdesakan menjamah dia. Tapi herannya, saudara, ada seorang wanita yang sakit 12 tahun, dia pun ikut menjamah. Tapi di ayat 30 berkata, saudara, Yesus merasakan ada sesuatu yang keluar dari dirinya, dari jamahan wanita itu. Saudara mengerti maksud saya? Dari sekian banyak jamahan yang ada kepada Yesus, taruhlah kita semua dalam ruangan ini semua ikut Tuhan sama-sama, saudara. Sama-sama kita menjamah Yesus ada di sini. Tapi tiba-tiba Yesus merasa ada sesuatu yang keluar dari hatinya. Ada satu jamahan yang tidak pada lazimnya, saudara. Itu terjadi pada Tuhan. Saya menangkap remanya, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak ada seorang pun di sekitar situ yang tahu bahwa dia sakit 12 tahun pendarahan. Yang tahu hanya dia. Yesus pun tidak tahu pada saat itu yang ada di sekitar dia ada seorang perempuan yang sakit 12 tahun. Tapi dengar baik, jamahan wanita ini membuat sesuatu keluar dari hati Tuhan. Apa itu, saudara? Kerinduan, saudara. Wanita ini rindu untuk menjamah Tuhan. Karena apa? Karena Yesus itu pengharapan. Benteng terakhir dari hidupnya. Ketika kerinduan kita, saudara, ingin menjamah menyentuh Tuhan dalam hadirat Tuhan. Tahukah saudara, ada sesuatu anugerah yang akan datang kepada hidup kita. Ada suatu mujizat yang akan datang dalam hidup kita. Kerinduan hati kita itu mempengaruhi kuasa Tuhan. Kerinduan hati kita mempengaruhi mujizat Tuhan. Kalau saudara datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, maka dengar baik, mujizat Tuhan itu dekat dengan saudara. Sekalipun orang tidak tahu apa yang kau hadapi, saya tidak tahu apa yang kau hadapi. Tapi hanya dengan kerinduan saja engkau datang pada Tuhan. Akan mendekatkan engkau kepada mujizat Tuhan. Jadi kita pasti berdiri. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarun ku cinta. Kau
Engkau bagiku. Yang rindu pada Tuhan, mari angkat tangan saudara, katakan Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, haleluya. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Mari saudara kita beri waktu 1-2 menit dengan kerinduan kita datang kepada Tuhan saudara. Biar engkau secara pribadi saudara, engkau bertemu Tuhan. Biar engkau jamah Dia dengan kerinduanmu saudara. Sehingga mujizat, engkau pulang dengan mujizat Tuhan. Engkau pulang dengan perubahan besar dalam hidupmu. Beri waktu 1-2 menit kepada Tuhan. Senangkan Dia, saudara. Senangkan Dia, saudara. Senangkan Tuhan, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menangkap pesan hati-Mu bagi setiap hidup kami. Biarlah kami setiap hari kami memiliki kerinduan. Kerinduan kami setiap hari terus Tuhan kepada Engkau. Kami merindukan hadirat-Mu setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Oh, nikmati sebentar saudara. Nikmati dengan lembut 1-2 menit. Nikmati hadirat Tuhan menjamah saudara. Buka kedua tangan, minta Tuhan lawat saya. Lawat saya. Minta Tuhan lawat. Nikmati hadirat. Nikmati hadirat. Ya Rabba. Dengan kerendahan hati saudara, buka tangan. Minta Tuhan lawat saudara.
Haleluya. Terima kasih Roh Kudus buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat mujizat-Mu. Terima kasih buat kekuatan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang hidup dalam setiap kami. Biar kami bawa pulang. Kami bawa pulang Tuhan. Dengan hikmat yang baru. Kami memiliki wajah di depan kami. Wajah yang selalu berkorban. Kami memiliki wajah di sebelah kiri kami. Itu wajah lembu yang selalu merendahkan diri. Dan kami percaya kami pulang dengan kekuatan ilahi. Dengan wibawa Allah. Kami pulang berjalan di sebelah tangan kanan kami. Kami percaya kuasa firman ada dalam hidup kami. Kami berjalan maju dengan kekuatan Allah. Kami berlangkah maju dengan kekuatan Allah. Dan kami percaya di belakang kami akan terus naik. Kami akan berjalan naik, tidak turun. Kami akan terus terbang tinggi bersama Yesus. Kami terus terbang tinggi karena kami tahu kekuatan di dalam Tuhan tidak ada batasannya. Orabataka, sikadana motoko rababa, sikidana matake ralaba sekerere. Oralababa, sikadana motoko raba. Mari kita taruh saudara. Eralababa. Soko ralababa. Haleluya. 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 Kerana baba. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang beribadah di gedung ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Kami menyampaikan terima kasih atas waktu dan kepercayaannya bisa beribadah bersama kami pada hari ini. Segala puji syukur kepada Tuhan bahwa ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan kita semua yang telah menerima berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun di situasi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, tetapi kita semua telah diberi kesempatan beribadah secara tatap muka di gedung ini. Walaupun dalam jumlah yang terbatas, juga masih secara online dengan Bapak Ibu Saudara yang masih ibadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara, berita terakhir dari media pertanggal 9 Oktober, puji Tuhan bahwa tingkat kesembuhan untuk pasien COVID-19 telah melebihi jumlah pasien terkonfirmasi. Dan untuk Sulawesi Utara, tingkat kesembuhan telah mencapai angka 82,95%. Terpujilah nama Tuhan. Untuk itu kita semua tetap bersehati dan terus menaikkan doa bagi bangsa Indonesia, berdoa bagi Provinsi Sulawesi Utara, berdoa bagi kota Manado dan sekitarnya, sekiranya Tuhan terus melawat dengan kuasa kesembuhan, sehingga semakin hari semakin banyak pasien COVID-19 yang terus mengalami kesembuhan, dan sekiranya penyebaran virus COVID-19 segera terhenti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa kami selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekiranya saudara dianugerahkan Tuhan kesehatan yang baik, saudara selalu kuat di dalam Tuhan. Sekiranya semua usaha dan pekerjaan, pelayanan dan keluarga, semuanya disertai dan diberkati Tuhan selalu. Untuk itu tetaplah bersemangat mengiring Tuhan, tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Sebab segala sesuatu yang engkau lakukan untuk Tuhan tidaklah sia-sia. Tuhan pasti memperhitungkannya
dan membalasnya dengan upah berkali lipat ganda pada waktunya. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pastor Jimmy Holderman yang telah melayani dan memberkati jemaat Tuhan di Gereja City Worship melalui pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mengurapi, menambah hikmat surgawi. Tuhan membalas semua taburan benih firman Tuhan yang telah ditaburkan. Lebih lagi baik di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Tak lupa juga kami menitipkan pesan buat saudara sekalian bahwa di masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal, kita semua tetap mematuhi dan mentaati dengan disiplin semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan tetap memakai masker, menjaga kebersihan tangan, tetap menjaga jarak satu dengan yang lain, serta tidak bersalaman tangan secara langsung. Bapak, Ibu, Saudara, dengan penuh kerendahan hati, izinkan kami menyampaikan bahwa jika Bapak, Ibu, Saudara rindu dan terbeban untuk menabur dan menopang pekerjaan Tuhan di Gereja City Worship, baik korban persembahan, persepuluhan, persembahan syukur, persembahan imam maupun persembahan pembangunan di proyek Miracle Center, bagi Bapak Ibu yang hadir dalam ruangan ini dapat menabur lewat amplop-amplop yang tersedia di depan kursi saudara, dengan menulis nama dan nomor HP saudara, supaya kami dapat meregister persembahan saudara dengan jumlah yang benar dalam buku kas perbendaharaan gereja. Kemudian saudara dapat memasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan, dengan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain saat membawa persembahan. Bagi Bapak Ibu yang akan melakukan taburan lewat transfer bank, kiranya dapat mencantumkan nama sehingga kami dapat memeriksa dengan benar. Rekening bank berikut ini: Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship Manado, nomor rekening 1500001230138. Bank BCA atas nama Yemi Lim, nomor rekening 78130055. Sekiranya semua taburan persembahan saudara dilakukan dengan kerelaan hati dan sukacita, demikianlah kiranya taburan kita menjadi berkat di rumah Tuhan. Supaya selalu ada persediaan makanan di rumah Tuhan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu. Supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kami menyampaikan terima kasih atas semua taburannya. Tuhan Yesus membalasnya semua kepercayaan dan kebaikan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tak lupa izinkan juga kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dengan umur panjang, sehat, kuat, dan diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang baru di usia yang baru. Yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini, Bapak Zulhaidi Markus, Bapak Ibu Nancy Maid, Saudari Bunga Wariki, Bapak Charles Teis, Bapak Albert, Bapak Christopher Teis, Ibu Feni Saharwi, dan seluruh jemaat yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah penyampaian pengumuman gereja kami pada hari ini, dan jika Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lainnya, topakan doa dan visitasi, bisa menghubungi Sekretariat Gereja City Worship di nomor HP atau WA. Pertama, Pastor Sasa, nomor HP atau WA 0852 1723 1059, atau Pastor Jimmy, nomor HP atau WA 081 143 0559. Terima kasih yang sebesarnya atas semua topangan, semua perhatiannya dan bantuan dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati semua taburan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada dalam ruangan ini, sebelum kita membawa korban persembahan ke kotak persembahan, saya jemput kita untuk berdiri dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini, kami telah dapat beribadah dengan penuh sukacita, dan kami telah diberkati dengan firman-Mu.
Dan saat ini kami membawa korban persembahan kami yang terbaik, yaitu mengembalikan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan imam, dan persembahan pembangunan rumah Tuhan. Kami percaya akan kuasa firman Tuhan, bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap sorga dan mencurahkan berkat bagi setiap kami dengan berkelimpahan. Kami percaya janji firman Tuhan bahwa tidak ada taburan yang sia-sia di ladang Tuhan. Kesemuanya diperhitungkan Tuhan, kesemuanya bertumbuh dan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Kami percaya tangan Tuhan akan halau bagi kami semua belalang pengerit, belalang pelompat, belalang dihalau dari hadapan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan kerelaan hati dan sukacita. Kami perkatakan berkat atas korban persembahan ini, yakni berkat 30 kali, berkat 60 kali, dan berkat 100 kali. Dan kami bawa korban persembahan ini dengan sukacita dan ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Behold the multitude. This is a desert place, and now the time is far past. Send them away that they may go into the villages and buy themselves bread. They have nothing to eat. Give ye them to eat. Shall we go and buy 200 pennyworth of bread and give them to eat? How many loaves have ye? 5 and 2 fishes. Bring them to me. Divide the people into companies of 50 that they might be fed. O Father, Lord of heaven and earth, I thank thee for thy bounties. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman tambahan dari proyek gereja kita di Miracle Center. Pekerjaan gedung utama, puji Tuhan semua pekerjaan masih dapat terus berjalan dengan lancar, sekalipun dengan keterbatasan-keterbatasan. Sehubungan dengan rencana penutupan atap gedung C, gedung pastoral, kami berdoa jika Tuhan sebelum hari Natal sekiranya sudah bisa tertutup atap gedung C, sehingga semua gedung telah tertutup atapnya dan akan memudahkan pekerjaan selanjutnya di tahun 2021. Dan anggaran untuk pekerjaan atap tersebut
kurang lebih 62 juta rupiah. Dan jika Bapak Ibu Saudara terbeban untuk menopang pekerjaan penutupan atap tersebut, sekiranya saudara dapat membantu untuk menabur dengan persembahan buli-buli yang nantinya akan ditabur dan dicatat di counter buli-buli di depan pintu keluar. Terima kasih atas semua perhatian dan bantuannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan sebagai informasi, dana yang terkumpul untuk seng atap gedung C di Miracle Center pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 dari keluarga Bolang Mamangke berjumlah Rp300.000, keluarga Kuntari Margareta Rp100.000, keluarga Bolung Rogahang Rp2.500.000 dan dari Ibu Gembala Rp5 juta. Total Rp7.900.000 dan dana yang terkumpul berjumlah Rp20.650.000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan segera menamatkan ibadah. Terima kasih Tuhan untuk semua perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Layaklah, angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, haleluya. Oh, sujud kepadamu, sebab Kaulah, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, Saudara kekasih, terpujilah nama Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Pulanglah dengan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita dan penyertaan-Nya. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati engkau dan seisi rumahmu dengan anugerah-Nya dan kebaikan-Nya. Tuhan akan mengangkat engkau tetap naik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menjaga, menyertai dan melindungi engkau dan seisi rumahmu. Hari ini terimalah berkat-Nya, terimalah anugerah-Nya. Engkau terpelihara dalam tangan Tuhan yang kuat. Terimalah dengan iman,
berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yakni Allah Israel. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Umat yang telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.